Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, pada perkuliahan kali ini ya kita akan membahas topik tentang strategic planning. Nah, strategic planning ini adalah salah satu topik yang kita bahas setelah minggu kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester. Nah, kita memasuki topik tentang strategi planning ya. Nah, eh, topik ini sangat penting ya bagi para eh, pengelola perusahaan maupun para manajer dalam bagaimana menyusun sebuah strategi-strategi yang akan dilakukan dan kemudian diimplementasikan ya. Jadi kalau kita bicara strategic planning ini adalah berbicara tentang perencanaan strategi. Ya. Nah, jadi strategi itu harus dimulai dengan sebuah planning ya. Kalau dalam mata kuliah manajemen strategik ya, kita mengenal ada istilah formula strategi, kemudian implementasi strategik dan evaluasi ya. Jadi strategic planning ini adalah bagian bagaimana perencanaan strategi yang kemudian akan dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Nah, kita awali dulu ya, kita awali dalam nature of strategic planning ya. Jadi kalau kita melihat bahwa tugas utama seorang manajer ya atau manajer terutama baik manajer secara high level ya, dari top manager sampai pada middle sampai pada low manager itu mempunyai peran yang sangat penting ya dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi waktu yang dimiliki oleh manajer ya itu harus di apa istilahnya itu waktu itu harus dihabiskan ya atau secara maksimal dioptimalkan dalam memikirkan bagaimana masa depan sebuah perusahaan itu. Karena maju tidaknya perusahaan itu tentu bergantung pada para pengelola ya. Pada intinya dia ada sebagai para pengendali ya. Nah, hasilnya jadi hasil yang dilakukan oleh manajer ya, itu bisa dalam berupa bagaimana memahami sebuah informasi tentang arah masa depan ya. Di masa depan yang selalu tidak bisa diprediksi ya. Jadi masa depan ini kan tidak bisa kita prediksi karena pengaruh terutama faktor dominan adalah pengaruh kemajuan teknologi informasi ya. Kita masuk dalam era disrupsi di mana semua mengalami pergeseran ya, mengalami sebuah loncatan perubahan yang begitu sangat besar dari sesuatu yang konvensional menuju pada sesuatu yang modern ya atau lebih pada sesuatu yang online, digitalisasi seperti itu. Nah, fenomena ini teman-teman bisa rasakan ya ketika teman-teman sering menggunakan aplikasi Shopee, ya, menggunakan aplikasi Lazada maupun menggunakan aplikasi marketplace yang lain. Ini adalah salah satu bentuk dari disrupsi globalisasi itu tadi, ya. Kemudian kita menjumpai fenomena bagaimana perusahaan taksi itu banyak yang mengalami apa gulung tikar, kemudian banyak driver yang kemudian menganggur, ya kehilangan pekerjaan, atau bahkan ini ya sepi dari penumpang. Nah itu adalah salah satu fenomena contoh bagaimana disrupsi ekonomi itu mengalami sebuah pergeseran loncatan yang sangat fantastis ya. Dan itu tugas manajer harus merespon bagaimana menyusun sebuah perencanaan strategik ya. Kalau kita mengacu pada era disrupsi yang terjadi tadi. Karena ketika era disrupsi ini tidak bisa direspon atau tidak bisa tidak bisa dikendalikan atau bahkan perusahaan itu terlena dengan suatu masa lalu, nah ini sangat bahaya. Ya, jadi perusahaan itu harus peka, ya, peka terhadap perubahan yang saat ini terjadi. Karena kesuksesan, keberhasilan masa
masa kini ya itu tidak menjamin keberhasilan, keberuntungan di masa yang akan datang. Makanya perusahaan harus melakukan tadi ya kepekaan, adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, pentingnya menyusun sebuah strategic planning adalah di sini ya, dituntut bagaimana bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada seperti itu. Nah, di situ tampil ya di share screen saya, di situ ada perumusan strategi dan perencanaan strategis ya. Nah, kita melihat ada sedikit perbedaan ya, perumusan strategi dan perencanaan. Kalau perumusan strategi adalah proses penentuan sebuah strategi baru atau manajer menghasilkan sasaran baru dan memetakan strategi pencapaiannya. Itu kalau perumusan strategi. Kalau bicara tentang perencanaan strategis ya, itu proses penentuan bagaimana cara mengimplementasikan strategi-strategi atau sasaran dan strategi dianggap sebuah brilian dan mengembangkan program untuk melaksanakan strategi dan mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi perencanaan strategis ya atau strategic planning tadi adalah ini lebih pada bagaimana mengimplementasi ya. Jadi implementasi ini adalah bagaimana menerapkan strategi-strategi yang sudah ditentukan di awal perumusan strategis. Ya. Contoh sederhananya adalah misalkan perusahaan ingin melakukan pengembangan pasar ya. Pengembangan pasar itu atau ekspansi, membuka pasar baru atau membuka wilayah baru di wilayah baru ya. Misalkan buka di ekspansi pengembangan pasar di Kota Makassar misalkan atau di Kota Medan misalkan. Nah, maka dalam perumusan strategi ya, itu kan sudah ditentukan bagaimana strategi yang dilakukan tadi pengembangan pasar. Nah, perencanaan strategis ini adalah bagaimana lebih pada mengimplementasikan ya, mengimplementasikan strategi yang dipilih tadi. Ya, jadi bagaimana apa mengembangkan tadi ya, mengembangkan pasar sehingga bisa terjangkau lebih luas lagi seperti itu. Nah, jadi perencanaan strategis, misalkan tadi melakukan ekspansi pasar, atau misalkan melakukan pengembangan produk, ya. Jadi produk yang dinilai sudah tidak terlalu menarik lagi, ya, atau kemasannya sudah tidak trending lagi, ya, atau sudah tidak apa namanya, tidak menarik lagi. Nah, itu tentu harus dilakukan sebuah strategi baru, ya, pengembangan produk. Nah, dari pengembangan produk maka dipilih strategi apa yang tepat. Nah, maka butuh sebuah implementasi. Implementasi itu adalah pelaksanaan ya, pelaksanaan real dari strategi yang dipilih seperti itu. Dan sasaran dan strateginya seperti apa. Nah, itu ketika kita bicara tentang strategi planning ya, antara perencanaan strategis. Nah, di dalam implementasi strategis ya, dalam implementasi atau pelaksanaan strategi tentu tidak terkadang tidak sesuai dengan harapan ya, banyak apa istilahnya itu tumpang tindih ya, atau ada sesuatu yang menghalangi ya. Ya karena terkadang perencanaan itu akan berbeda secara perencanaan berbeda dengan kenyataan ya, karena perencanaan itu kan kita lebih dalam proses merencanakan ya, tapi praktek di lapangan tentu terkadang itu berbeda juga. Nah, tumpang tindih itu apa namanya ketidakserasian ya, atau ada sesuatu yang mengganjal. Nah, misalkan adalah saat membuat perencanaan strategis, ya bisa jadi ditemukan kebutuhan perubahan sasaran atau strategi. Nah, atau perumusan strategi bisa terdiri dari pertimbangan awal atas program-program yang akan diadopsi sebagai langkah untuk pencapaian sasaran. Jadi setiap strategi yang dipilih ya tentu harus ada target sasaran ya, atau siapa yang menjadi sasaran dari strategi yang kita tentukan itu misalkan. Nah, dalam perencanaan strategis ya,
itu kita harus mengedepankan ya, harus melihat beberapa hal yang sangat penting ya supaya nanti dalam implementasinya itu untuk meminimalisir tadi tumpang tindih yang akan terjadi ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tentang sistematis ya. Jadi sistematis ini harus kemudian dijaga ya untuk minimalisir tumpang tindih yang akan terjadi saat implementasi strategis itu. Kemudian ada proses tahunan ya. Proses tahunan, kemudian dari proses tahunan ini apa yang kemudian akan dicapai misalkan ya. Jadi capaian yang akan diinginkan, yang akan diharapkan dari setiap strategi yang dipilih. Kemudian prosedur dan tabel waktu yang tertulis ya. Nah, prosedur ini misalkan adalah bisa SOP ya, SOP atau standar operating procedure atau tabel waktu ya. Tabel waktu ini adalah untuk melihat ya bagaimana strategi-strategi itu akan kita pilih misalkan pada bulan tertentu ya kita melakukan apa. Nah, jadi harus ada namanya cek ya supaya tidak lepas dari kendali yang akan kita lakukan dari strategi yang dipilih itu. Nah, itu poin-poin yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategis ya, mulai dari sistematis ya, kemudian proses tahunan yang akan dicapai, kemudian prosedur dan tabel waktu yang tertulis jelas ya, poin-poin apa yang ingin diharapkan itu kita harus memberikan tabel waktu itu ya, jadi lebih spesifik ya, jadi lebih ketika kita itu melakukan itu bisa dilihat capaian itu akan dilakukan pada bulan apa, di minggu keberapa misalkan itu. Nah, ini evolusi perencanaan strategis, saya lewati aja. Nah, ini adalah gambar ya, gambar yang bisa kita jadikan sebagai analogi ya, perumpamaan. Jadi beberapa strategi yang ada ya. Jadi strategi itu kan tidak hanya satu pilihan ya, tetapi ada beberapa pilihan strategi yang dipilih ya. Misalkan ada opsi strategis A, kemudian ada opsi strategis B sampai pada opsi strategis D ya. Nah, dari setiap pilihan strategi yang dipilih ya, tentu ini harus didukung didukung dengan budget atau anggaran perusahaan. Karena strategi itu tidak bisa dilakukan dengan sesuatu yang gratis ya. Ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mensukseskan atau strategi ini supaya berhasil ya. Jadi dukungan sumber daya keuangan ya tentu penganggaran keuangan atau sumber daya keuangan ini harus kemudian bisa mensupport supaya strategi ini bisa tercapai atau bisa berhasil ya. Nah, kemudian yang gambar di bawahnya atau tabel gambar ya yang di bawahnya itu ada opsi strategis A sampai D ya. Kemudian ada perencanaan strategis ya. Nah, perencanaan strategis tadi kita memilih beberapa strategis yang akan kita pilih, yang akan kita lakukan ya. Jadi misalkan ada pengembangan pasar, ya strateginya apa yang perlu dilakukan, kemudian strategi pengembangan produk, misalkan. Jadi misalkan perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan keuntungan, ya tadi yang bisa dilakukan adalah pengembangan pasar, kemudian pengembangan produk, ya sampai pada strategi yang lain misalkan. Nah, itu tentu harus dipilih opsi-opsi strategis yang harus dipilih ya. Nah, tentu itu butuh sebuah tadi ya, anggaran atau budget dari sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk mensukseskan supaya bisa tercapai. Nah,
Perencanaan strategis ini sangat penting ya, sangat penting bagi para pengelola ya perusahaan ataupun organisasi profit maupun non profit sebenarnya. Di perencanaan strategis ini berguna yang pertama adalah eh, bagi para pengelola atau bagi manajemen puncak ya. Manajemen puncak itu berarti kan siapa top manager ya. Top manajemen itu bisa CEO ya, kemudian CFO, Chief Financial Officer ya. Nah, itu adalah manajemen puncak ya. Manajemen puncak itu ibarat adalah bisa sebagai pemilik perusahaan maupun orang yang diberikan tadi posisi yang strategis di manajemen puncak. Jadi untuk melihat sejauh mana itu bisa bagaimana perusahaan itu ya. Jadi memberikan gambaran, memberikan istilahnya itu apa namanya desain ya, desain perusahaan itu seperti apa. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu untuk memprediksi ya, memprediksi masa depan karena masa depan itu sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti dan penuh dengan ketidakmungkinan ya, ketidakpastian. Nah, ini sesuatu yang tidak pasti ini perlu kita siapkan atau perlu dalam sebuah perencanaan yang strategis ya. Nah, ini penting ya. Jadi perencanaan strategis ini sangat penting bagi para pengelola perusahaan ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Contoh bagaimana eh, struktur dan kandungan program misalkan ya. Ini dari beberapa departemen yang bisa dilihat pada share screen itu nanti bisa sambil dibaca. Nah, ini beberapa contoh lagi ya dari staf departemen. Ada R&D. R&D itu adalah Research and Development ya. Ini adalah salah satu divisi penelitian dan pengembangan ya pada bagian perusahaan. Ini posisinya sangat strategis ya karena dia memiliki peran yang sangat strategis. Tentu dia juga harus punya peran yang sangat penting sekali dalam perusahaannya. Nah, ini adalah gambaran ya bagaimana ketika mengadakan sebuah usulan produk baru ya. Jadi produk baru itu tentu tidak kemudian langsung kita dieksekusi tapi mempunyai alur atau studi kelayakan terlebih dahulu. Bagaimana produk baru ini memberikan sebuah nilai bagi perusahaan ke depannya sebelum ditentukan. Nah, ini aturan-aturan yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah tadi salah satu untuk pencegahan manipulasi ya, manipulasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan tentu harus dicegah ya supaya tidak terjadi sebuah manipulasi ya. Manipulasi ini tentu sangat merugikan bagi perusahaan itu. Nah, ini teknik-teknik model ya. Jadi teknik yang tersedia atau teknik yang bisa dilakukan adalah bisa analisis risiko ya, analisis sensitivitas. Nah, teman-teman nanti bisa mencari dari setiap model atau teknik-teknik ini seperti apa. Nah, jadi supaya waktunya juga bermanfaat ya. Jadi bisa digunakan baik. Apalagi dalam puasa. Puasa ini kan banyak waktu yang longgar ya. Jadi kita bisa gunakan sebagai sesuatu yang produktif ya. Jadi tidak hanya sekedar eh, kita buat tiduran, tapi nanti bisa untuk teman-teman yang puasa ini kan bisa untuk belajar ini melihat bagaimana teknik-teknik model ini seperti itu. Nah, ini poin-poinnya ya, organisasi untuk analisis ya. Nah, artinya perusahaan atau organisasi ini harus melakukan sebuah analisa ya. Analisa itu menganalisis atau lebih pada mengevaluasi ya, menganalisis. Misalkan ada tim yang melakukan evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Nah, tentu yang perlu dievaluasi adalah
strategi itu apakah sudah diimplementasikan secara maksimal atau belum ya. Karena setiap program, setiap strategi itu perlu adanya sebuah evaluasi. Pentingnya evaluasi itu adalah sebagai salah satu apa namanya? Untuk melihat lebih jauh ya, apakah benar-benar sudah dilakukan atau belum. Nah, jadi setiap kegiatan, setiap strategi, setiap apapun itu harus ada namanya evaluasi. Nah, kemudian proses bisa lebih daripada 1 tahun, ya. Kemudian CEO bisa minta penyempurnaan berkali-kali untuk memaksimalkan atau optimalisasi dari proses strategi yang dilakukan, yang dipilih. Nah, itu poin-poin yang bisa teman-teman apa namanya nanti sambil dipelajari ya. Jadi ini masih beberapa hal nanti bisa sambil dibaca sampai akhir dan saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih produktif ya. Jadi nanti share ini bisa dipelajari lebih mendalam lagi karena tentu masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan waktu yang tersisa nanti bisa dimanfaatkan untuk belajar secara mandiri dan nanti akan kita lakukan diskusi di grup WA di kelas ya. Saya rasa itu cukup. Itu dulu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat pagi.